Starfi, sukses. Mantap Hani. Hani. Oke, standby. Rang. Semangat. Saya buat pantun dulu ya. Nanti teman-teman katakan cakep di room chat. Oke, kita mulai. Pagi hari pergi ke pasar Cikini. Pas pulangnya lewat jalan utara. Perkenalkan, saya Rangga MC hari ini yang akan membawakan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengizinkan kita berkumpul pada webinar kali ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya sehingga kita umatnya semoga termasuk dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih atas antusias kalian semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Rangga Ardia. Di sini saya yang akan memandu acara dari awal sampai selesai. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Rubikal Muntaha Meliala Esos MIKOM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Event Management. Pada acara webinar Asikmah, Asiknya Belajar Ilmu Agama, yang mengangkat tema pada hari ini, pernikahan dini menurut perspektif agama. Dan selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib pada webinar hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk hadir. Yang kedua, menjaga sikap saat acara berlangsung. Yang ketiga, mengikuti arahan yang diberikan moderator. Yang keempat, mengikuti acara sampai selesai. Yang kelima, wajib mengikuti presensi di akhir acara. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita dengar sambutan dari dosen pembimbing kami, Bapak Robikal Muntaha Meliala Esos MIKOM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saudara moderator, saudara Rangga Ardia atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Agus Sofyan MM sebagai narasumber pada webinar kali ini,
sekaligus juga sebagai Kepala Kantor Urusan Agama. Terima kasih kepada Bapak atas kesediaannya untuk mengisi acara ini. Salam hormat dari saya. Kepada yang terhormat mahasiswa dan mahasiswi saya yang sudah total dan tulus untuk mengeksekusi event ini, saya ucapkan kepada Hanifah Ayuningsih sebagai Project Manager, terima kasih. Lalu Olga Hirera, Saudara Aji Syahputra, Saudara Rangga Ardia Putra, Saudari Nala Hudwaka Zulfa, dan juga Saudara Rizky Maulana Pratama. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat peserta webinar pada hari ini bahwa ini merupakan rangkaian kegiatan event management di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa dan mahasiswi prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Bina Saka Informatika. Mereka dididik untuk menjadi event organizer profesional, maka dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini, mereka kami dididik untuk membuat proposal, mencari sponsor, mencari pihak partner, untuk mengusung ide atau event, jadi dia bisa diselenggarakan secara online atau offline, sampai ke eksekusinya dan nanti sampai ke sidang evaluasi. Saya ucapkan selamat kepada Sardi Friends ini, yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Saka Informatika yang termasuk sudah lulus di tahap pertama pengajuan proposal hingga sampai dengan eksekusi ini. Jadi ditunggu kesiapan Anda semua untuk sidang evaluasi nanti dengan saya pribadi. Seperti itu. Jadi event yang akan diselenggarakan mahasiswa dan mahasiswi kami pun juga bukan event sembarang event atau event yang tidak bernilai, tapi harus mempunyai nilai dan makna Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya sebagai dosen pengampu begitu menyetujui melihat proposal yang sudah diberikan dari Sardi Friends ini, karena ada keunikan sendiri yang menilik sedikit tentang latar belakang mengapa kami penting mengangkat webinar ini, terutama pernikahan dini menurut perspektif agama, karena menurut data yang pada Biro Pusat Statistik mengatakan bahwa pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10,89% dari 2019 sampai dengan 2020. Dan dari 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan sebesar 10,9%. Ini akan banyak masalah juga. Karena menurut data yang saya pegang, Bappenas 2021 menyatakan di Indonesia sendiri dampak dari pernikahan dini menyebabkan adanya permasalahan perceraian dini juga, dan juga menyebabkan kerugian negara pada level 1,7% dari PDB atau pendapatan sektor negara. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa warga negara Indonesia yang siap menikah harus berada di usia 19 tahun ke atas. Namun realitanya banyak di 22 provinsi di Indonesia yang melampaui batas untuk melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun. Tentu membangun pernikahan itu bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan juga banyak pelajaran yang perlu kita petik, terutama kesiapan mental dan kedewasaan seorang dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, saya melihat pentingnya webinar yang dilakukan sebagai sarana atau platform diskusi dari semua kalangan, baik dari mahasiswa, dosen, ataupun cendekiawan maupun kalangan umum dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, tentunya Bapak Dr. Andes Hagiatus Sofyan MM di sini yang akan melihat dari perspektif agama. Kenapa dilihat dari kacamata Islam? Lagi-lagi saudara-saudari melihat dari data dari The Royal Strategic Studies Islamic Center bahwa negara kita merupakan negara penduduk Islam terbesar di dunia dengan menyumbangkan 86,7% total penduduk wilayah Indonesia yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai warga negara yang beragama mayoritas Muslim juga menerapkan akidah yang tepat dalam membangun rumah tangga. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan media partner yang sudah mendukung sehingga suksesnya terselenggaranya event ini. Selamat berdiskusi kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Acara saya kembalikan kepada Saudara Rangga Ardia sebagai Master of Ceremony. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Robikal Muntahameliala Esos MIKOM. Merangkak ke acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Project Director Star VEO oleh Hanifah Ayuningsih. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan sehingga kita berkumpul pada acara hari ini. Yang terhormat Bapak Robikal Muntaha Meliala, Esos MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Event Management, dan yang saya hormati narasumber kami, Dr. Andes Haji Agus Sofian, MM, dan semua rekan-rekan yang sudah hadir pada acara hari ini. Saya Hanifah Yuningsi, selaku Project Director acara ini, mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Sebelumnya, kami selaku Starfi Event Organizer mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor kami, yaitu Kantor Urusan Agama dan Ardiap Store. Juga kepada media partner kami, yaitu Jakarta Event, Mading Event, Detek Event, dan Event Kampus, yang telah mendukung acara webinar kami hari ini. Webinar ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Starfi Event Organizer dan kami mengangkat sebuah tema yang berjudul Pernikahan Dini Menurut Perspektif Agama. Kami melakukan webinar ini terinspirasi dari kasus pernikahan dini terhadap remaja yang meloncat tinggi dikarenakan pandemi. Semoga dengan dilaksanakannya webinar ini, rekan-rekan semua dapat mengambil nilai-nilai positif tentang pernikahan dini menurut perspektif agama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Hanifah Ayuningsi selaku Project Director Starfi IO. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi seminar yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Dr. Andes Haji Agus Sofian MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du, pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah berkat iradat dan kudratnya jualah. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini bersama-sama kita membicarakan terkait dengan judul yang diberikan oleh saya, yaitu pernikahan dini menurut perspektif ya agama, dalam ini adalah agama Islam. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati Bapak Robikal Muntaha Meliala, Esos MIKOM, selaku pembimbing mahasiswa jurusan komunikasi, dan juga adik-adik mahasiswa BSI Bina Sarana Informatika yang mudah-mudahan semuanya yang mengikuti acara ini hidup kita berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang saya hormati, berbicara masalah pernikahan merupakan persoalan yang sangat esensial dalam kehidupan kita dan merupakan salah satu ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernikahan sudah dilakukan oleh para nabi dan para rasul untuk melaksanakan pernikahan. Nah, oleh karenanya ketika berbicara masalah pernikahan dini, untuk saat ini merupakan persoalan yang sangat viral di masyarakat kita ini. Banyak berbicara persoalan pernikahan dini ini, baik di pedesaan, di kampung-kampung, di masyarakat kota-kota, dan juga di mana saja berbicara tentang pernikahan dini. Sebenarnya pernikahan dini itu adalah
pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita ya dengan seorang pria itu di mana usianya itu masih muda ya, masih muda dan sedangkan menurut undang-undang negara bahwa pernikahan bisa dicatat, bisa diizinkan jika pria itu umurnya 19 tahun dan juga wanita umurnya 19. Berbicara masalah pernikahan ini, banyak yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita dan juga ada nilai positif dan juga ada nilai negatif. Jadi pernikahan ini sifatnya individual ya, dan tergantung orang yang melakukan pernikahan dini tersebut. Ini saja barangkali sebagai pendahuluan, dan kita nanti banyak berbicara ya tentang persoalan pernikahan dini ini dan yang lainnya. Mudah-mudahan materi kita ini bermanfaat buat kita dalam mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya ucapin terima kasih atas kehadiran Bapak Robikal Muntaha Meliala SOS MIKOM yang barusan live dari Zoom karena ada kegiatan lain juga selaku dosen manajemen kita, dosen event manajemen kita. Dan terima kasih juga atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Agus Sofyan MM yang telah tadi menyampaikan materinya tentang pernikahan dini. Pernikahan dini itu jadi yang saya tangkap itu bersifat individual ya Pak. Ya Pak Agus ya. Sifatnya individual. Oke. Tergantung ya manusianya itu sendiri. Jadi pernikahan dini itu dimulai dari umur 19 tahun berarti ya? Jadi kalau pernikahan dini itu usia yang matangnya itu biasanya umur 19 tahun. Ya kalau berdasarkan undang-undang negara itu diizinkan usianya itu 19 tahun ke atas. Ketika memang kurang dari 19 tahun itu dianggapnya pernikahan dini. Ya biasanya umur 15 tahun ke bawah. Ketika memang nanti ya aturan undang-undang negara itu umurnya ya mencapai 19 tahun, ketika nanti memang 17 tahun atau 18 tahun ada yang menikah, itu nanti diproses ke pengadilan, namanya dispensasi pengadilan. Boleh saja, asalkan diproses melalui dispensasi pengadilan agama. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Bapak Haji Agus Sofyan. Dan untuk rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di room chat. Oke, ini ada pertanyaan sepertinya, Pak. Ya. Kita bacakan ya. Oke. Sebelumnya, izin bertanya, kalau sudah terlanjur nikah dini, bagaimana biar hubungan tetap harmonis? Apa saja dampak positif dan negatif nikah dini, Pak? Dari Junaidi Al-Junaid. Ya, terima kasih Junaidi Al-Junaid atas pertanyaannya yang luar biasa ini. Ya, ketika kita sudah masuk ya pernikahan dini, memang ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya, dia barangkali terhindar ya dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan dan hal-hal yang haram. Sedangkan segi negatifnya juga itu dipertimbangkan ya terhadap kesehatannya, terhadap pemikirannya yang belum begitu matang dalam berbagai aspek kehidupannya. Saya kira itu. Ya, terima kasih.
Tadi positifnya itu yang kita ambil, terhindar dari perbuatan dosa dan Ya. menghindari. Ya. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi Pak yang mau kita ambil. Dari KUM Nabilatul Fikriya. Oke, kita ambil pertanyaannya. Apa saja indikator atau pertimbangan yang bisa sendiri sebagai tanda jika kita telah siap menikah? Nah, itu dari Kak Nabilatul. Coba ulangi lagi. Oke. Apa saja indikator atau pertimbangan yang bisa menjadi tolak ukur diri sendiri sebagai tanda jika kita telah siap menikah? Yang pertama, ini terkait pernikahan non dini ya. Ya, pertanyaannya pernikahan Ya, dini pernikahan. atau pernikahan? Yang bisa menjadi tolak ukur sebagai tanda jika kita telah siap menikah. Oh ya. Pertimbangannya. Ya, ini masalahnya pertanyaan ini ada dua kemungkinan ya. Tapi yang saya tangkap ya kira-kira ini bagaimana pernikahan itu bisa diakui oleh negara ya. Yang pertama terkait dengan umurnya. Umurnya harus ya 19 tahun bagi pria, kemudian wanita juga 19 tahun. Ketika memang itu kurang dari 19 tahun, maka diproses ke pengadilan, minta dispensasi pengadilan, bisa dilaksanakan juga. Nah, kemudian juga terkait pernikahan itu sah di negara, ya minimal persyaratan dan rukun nikah. Yang pertama ada ya prianya, ada pengantin wanitanya, ada wali nikahnya, dan ada 2 orang saksi beserta maharnya atau mas kawinnya itu sebagai syarat. Ketika itu tidak terpenuhi, maka ya tidak sah nikahnya, ya baik dalam pernikahan dini maupun dalam pernikahan tercatat dalam Undang-Undang Negara nomor 1 tahun 1974. Saya pikir itu. Pak. Nabilatul Fikriya sudah terjawab ya. Oke, mungkin selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan tadi sudah menjawab 3 orang. Nanti yang udah menjawab akan mendapatkan door prize. Kalian mendapatkan hadiah berupa uang 50.000 dan bisa silakan tulis nomor telepon kalian ya buat kami hubungi di room chat. Oke, teman-teman semua. Oh ya, teman-teman, sesudah pertanyaan terjawab semua, mari kita sesi foto dulu ya, teman-teman. Berikan senyum terbaik kalian. Silakan di open kameranya. Silakan di open kameranya. Oke. Semuanya slide 1. Silakan di open kameranya. Udah? 1, 2, 3. Berikan senyum terbaik kalian. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Jangan lupa di screenshot ya untuk bukti kehadiran pada saat mengikuti webinar dan mengisi form presensi sebagai persyaratan e-sertifikat. Saya ucapin terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah bergabung dalam webinar Asikma, Asiknya Belajar Ilmu Agama, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Dr. Andes Haji Agus Sofyan, Esos, dan kami ucapkan juga jangan lupa untuk presensi ya teman-teman semua pada link yang sudah tersedia pada room chat. Baik, saya akhiri pada acara hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa presensi juga ya. Jangan lupa presensi. Buat yang tadi mendapatkan hadiah, silakan tulis nomor teleponnya di room chat. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bergabung. أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد ذكريات الليلة
بلدية حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟